Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, PT Kereta Api Komuter Jabodetabek atau KCJ terus berupaya memberikan kemudahan bagi pengguna komuter lain. Setelah meluncurkan elektronik tiket atau e-tiket, kini dengan menggunakan kartu flash BCA, penumpang bisa menaiki komuter lain. Penumpang kereta api komuter makin dimanjakan dengan segala kemudahannya. PT KAI Komuter Jabodetabek KCJ kali ini memberikan kemudahan transaksi pembelian tiket dengan cukup menggunakan kartu prabayar multifungsi dari perbankan. Dengan menggandeng PT Bank Sentral Asia BCA, di mana kartu flash BCA dapat dipergunakan untuk transaksi perjalanan KRL tanpa harus mengantri. Penggunaan kartu ini mulai diterapkan mulai hari ini. Saat ditemui usai konferensi pers di Stasiun Sudirman, Jakarta Minggu pagi, Direktur Utama PT Kereta Komuter Jabodetabek, Tri Handoyo mengatakan, penggunaan dan fungsi kartu flash BCA sama dengan kartu multitrip. Hanya saja, kartu flash BCA dapat diisi saldonya di ATM non-tunai untuk dapat mempermudahkan perjalanan. Sama persis, tidak ada yang berubah, termasuk penaltinya, termasuk suplisinya, termasuk tarifnya, termasuk semua aturan mainnya. Tidak ada yang berubah, hanya kartunya flash BCA sekarang bisa digunakan untuk tiket KRL komuter. Usai memberikan keterangan pers, Dirut PT Kereta Api, Dirut Komuter Jabodetabek bersama Dirut BCA bersama-sama mencoba kartu flash BCA sebagai tiket komuter lain. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Rifan Alfidian melaporkan. Atlet panjat dinding kelas dunia yang juga penyandang difabel Sabar Gorky Minggu pagi batal melakukan aksi panjat Tugu Monumen Nasional Jakarta. Aksi tersebut batal dilakukan karena belum mendapat izin dari pihak kepolisian. Aksi panjat Tugu Monas sendiri digelar untuk memperingati Hari Tuna Daksa yang jatuh pada tanggal 3 Desember lalu. Persiapan yang matang telah dilakukan oleh Sabar Gorky, atlet panjat dinding yang juga penyandang difabel, untuk melakukan aksi panjat Tugu Monumen Nasional pada Minggu pagi dalam rangka memperingati Hari Tuna Daksa. Namun sayang, aksi ini batal dilaksanakan karena belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Sebelumnya pihak penyelenggara akan melakukan aksi ini pada tanggal 15 Desember. Karena permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, aksi panjat Monas ini akhirnya dimajukan menjadi hari Minggu 8 Desember. Namun demikian, dengan sangat menyesal kawan-kawan sekalian, pendakian hari ini kita tiadakan karena ada pertimbangan teknis, dan insya Allah akan dilakukan dalam waktu yang secepatnya, dan kami akan memberikan lagi informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendakian tersebut. Tetapi tadi kawan-kawan semua sudah lihat, tali temali sudah kita siapkan, sudah terjulur, kalau sudah nggak ada, sudah diangkat. Sejak tadi malam juga kita sudah tes safety dan seterusnya, sudah aman. Tetapi ada satu hal yang kalau dalam bahasa Jawanya itu nggak gatok gitu, Pak ya. Sabar Gorky menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk menggugah perhatian pemerintah, baik dari tingkat nasional maupun lokal, untuk memberikan perhatian serius kepada kaum tunadaksa, seperti menyediakan fasilitas umum untuk membantu kaum tunadaksa. Mensosialisasikan untuk diskriminasi tentang kaum difabel ya, terutama akses jalan. Mungkin mas-mas mbak-mbaknya juga merasakan, ya kan? Nanti cepat-cepat realisasi untuk jalan-jalan kaum difabel biar nyaman untuk jalannya, serta tempat-tempat duduk yang lainnya. Saya kira, seperti tadi hari ini kan naik kereta api mungkin kesusahan, mungkin seharusnya ada kayak lift turun kayak di luar negeri. Sedikit saya pengalaman kemarin di Prancis juga begitu. Sabar Gorky yang mempunyai impian untuk mendaki 7 puncak dunia, salah satunya Tugu Monumen Nasional yang mempunyai ketinggian 130 meter, akan tetap melanjutkan mendaki Tugu Monas. Untuk kapan pastinya, ia masih menunggu waktu karena harus mengurus perizinan terlebih dahulu. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi membuka pameran seni gambar karya almarhum Basuki Abdullah yang digelar di Museum Basuki Abdullah Cilandak, Jakarta Selatan. Pameran yang bertajuk Seni Gambar Basuki Abdullah ini memamerkan karya-karya Basuki Abdullah sejak almarhum masih muda hingga menjadi pelukis profesional.
Peresmian pameran diawali dengan doa bersama serta diperlihatkannya patung Basuki Abdullah karya Dunadi, pematung realis lulusan Institut Seni Indonesia ISI, Yogyakarta. Pameran yang dibuka mulai tanggal 7 hingga 20 Desember 2013 ini menyuguhkan gambar dengan medium kertas atau drawing karya maestro seni lukis Indonesia almarhum Basuki Abdullah. Gambar-gambar Basuki Abdullah yang dipajang berjumlah 23 buah yang terdiri dari karya orisinal dan reproduksi, termasuk karya almarhum sejak dirinya masih berusia 10 tahun, yakni gambar potret Mahatma Gandhi yang dilukis pada tahun 1925 hingga dirinya menjadi pelukis profesional, yakni gambar Bung Karno yang dikerjakan saat Bung Karno pulang dari pengasingannya di Bengkulu pada tahun 1942. Karya tersebut kemudian direproduksi oleh pemerintah Republik Indonesia dalam filateli konferensi Konevo. Selain itu terdapat pula gambar tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Karya ini dikerjakan antara tahun 1957 hingga 1959 pada saat Basuki Abdullah mengunjungi Ki Hajar Dewantara di rumahnya, yakni di Yogyakarta. Dirjen Kebudayaan Kemdikbud Kacung Marijan mengungkapkan, dengan adanya pameran di museum ini, karya-karya Basuki Abdullah bisa dirawat dan dilestarikan. Dirinya juga berharap museum ini dapat menambah koleksi lukisan almarhum, mengingat banyak dari karya lukisnya yang masih dimiliki oleh kolektor dari berbagai penjuru dunia. Serta diharapkan mampu mendekatkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tujuan-tujuan seperti penelitian, pendidikan, maupun relaksasi. Melakukan revitalisasi rumah sendiri sehingga jangan sampai rusak, kita jagakan amanah beliau. Yang kedua juga agar lukisan-lukisan yang sudah ada kita lakukan konservasi lebih baik lagi, juga jangan sampai rusak juga, bahkan kalau perlu kita menambah, sehingga kita juga ada upaya untuk melakukan pembelian terhadap karya-karya Pak Basuki Abdullah. Dan tentu saja ini juga tidak mudah, karena kan tidak semua kolektor itu kemudian lalu bersedia menjual juga. Sementara itu, kurator pameran Mike Susanto mengatakan bahwa dihelatnya pameran ini lebih pada upaya mendalami jejak dan tapak sang maestro beraliran realis dan naturalis tersebut, dan makin terbukanya khazanah karyanya yang lebih kaya dimengerti oleh publik. Dengan memberi informasi yang seimbang siapa sebenarnya Basuki Abdullah dengan eksistensi dan posisinya dalam sejarah seni rupa di Indonesia. Jadi tidak hanya dikenal sebagai pelukis yang dianggap menggambarkan figur-figur perempuan sensual saja. Coba untuk mereka ulang, ternyata dari karya-karya seni gambarnya yang berbasis kertas ini tidak. Pak Basuki seringkali dituduh apolitis, anasionalis karena karya-karya lukisnya yang mengumbar kecantikan itu. Nah, di karya seni gambarnya, Basuki Abdullah lebih banyak mengeksplorasi mengenai kegiatan-kegiatan pergerakan, kegiatan sosial juga, potret para pembesar negara ini, dan juga situasi atau karikatur identitas dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga mau tidak mau dari seni gambarnya kita bisa melihat betapa Basuki Abdullah itu tidak seperti yang dicitrakan selama ini. Dari Jakarta, Wayan Agus melaporkan. Jam beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi, tetaplah bersama kami.